Halo saudara, ya penyambung lidah Allah di era perjanjian baru. Perlukah kita menjadi penyambung lidah Allah di era perjanjian baru? Nah, kalau kita buka Amos 3 ayat 1-8, judul perikopnya adalah Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Jadi Nabi itu mewakili Allah untuk berbicara kepada umat. Nah, kadang-kadang kita juga dituntut, kamu juga harus menjadi penyambung lidah Allah, gitu. Ya, mari kita lihat ya. Memang dalam perjanjian lama, Allah hanya berbicara kepada para nabi-nabinya, misalnya Musa, Elia, Samuel, Amos, dan lain-lain, atau dengan para imam. Nah, kalau nabi itu sebagai penyambung lidah Allah, tetapi kalau imam adalah sebagai penyambung lidah umat. Jadi imam mewakili umat untuk menghadap Allah. Nah, sejak adanya bait suci, Allah berbicara di ruang Maha Kudus dalam bait Allah untuk menyampaikan pesan-pesannya. Akan tetapi melalui kematian Yesus di kayu salib, tabir ruang Maha Kudus dalam bait Allah terbelah dua. Kita bisa lihat di Matius 27 ayat 51. Nah, hal inilah melambangkan bahwa tidak ada lagi penghalang atau pembatas manusia dengan Allah. Jadi setiap orang bisa berbicara dengan Allah di setiap waktu dan tempat. Kita coba buka ya Ibrani 1 ayat 1-2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia ini Allah ya, telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya Yesus Kristus, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, jadi menjadi penyambung lidah Allah di era perjanjian baru tentu berbeda dengan era perjanjian lama. Penyambung lidah Allah dalam perjanjian baru, perjanjian lama adalah Nabi. Jadi Nabi mewakili Allah. Di perjanjian baru, setiap orang bisa berbicara dengan Allah di setiap waktu dan tempat. Nah, jika kita memaknai menjadi penyambung lidah Allah seperti pada zaman perjanjian lama, yaitu mewakili Allah, maka kita tidak memahami makna kematian Yesus di kayu salib. Tetapi jika kita memaknai menjadi penyambung lidah Allah adalah menjadi saksi Kristus, maka itulah hakikat kekristenan. Kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian ada lagi Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya, saksi Kristus maksudnya ya, terhadap semua orang. Tentang apa? Tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Nah, itulah saudara, jika kita memaknai menjadi menyambung lidah Allah adalah mewakili Allah, tidak tepat. Jadi menjadi menyambung lidah Allah, kalau itu kita memaknai sebagai saksi Kristus. Nah, itulah inti dari kekristenan. Kita ini adalah surat-surat terbuka yang dibaca oleh semua orang. Tuhan Yesus memberkati saudara.